Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 291-295. Fang Ziqing mengadakan pertemuan lagi. Temanya sangat sederhana, semuanya berjalan seperti biasa, dan kerugiannya diminimalkan semaksimal mungkin. Dia juga secara khusus meminta semua orang untuk tidak memberitahu Lu Nangxuan tentang masalah ini. Dia tidak ingin itu sampai ke telinga bos besar. Itu akan membuatnya tampak tidak kompeten. Setelah Ye Junlin meninggalkan perusahaan, King Long datang menjemputnya. Apakah King Long memberitahumu untuk menghubungi juara nasional Qin Beisan terakhir kali? Tanya Ye Junlin. King Long mengangguk. Jenderal menghubungi. Dan Tuan Qin sangat senang ketika dia mendengar bahwa itu adalah Anda. Dia benar-benar ingin melihat Anda. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, katakan pada Tuan Qin. Biarkan dia bertiga datanglah ke Suzhou dan Hangzhou dalam beberapa hari. Katakan saja bahwa aku, Ye Junlin, ingin dia membantuku. King Long tertawa dan berkata, itu akan sangat bagus. Kamu dan Tuan Qin. Satu adalah dewa perang untuk melindungi negara. Yang lainnya adalah dokter hebat negara, itu adalah senjata terpenting negara. Siapa Qin Beisan? Dekan medis, sosok seperti dewa. Keterampilan medis tangan pertamanya luar biasa. Dan dia benar-benar supernatural, dia telah menyelamatkan lebih dari 1 juta orang dalam beberapa dekade. Apalagi sebelum bencana, Qin Beisan selalu bergegas ke garis depan, memimpin ratusan ribu tentara berpakaian putih untuk mengalahkan musuh. Qin Beisan adalah dewa di hati ribuan orang. Secara kebetulan, Ye Junlin pernah menyelamatkan Qin Beisan. Hubungan antara keduanya sangat baik. Anda bertarung dengan senjata baja, dan saya bertarung dengan pisau bedah, keduanya untuk membela negara. Saya tidak tahu berapa banyak negara yang iri. Huaxia memiliki 2 dewa yang melindungi negara. Beritahu keluarga Xiao lagi, aku akan menemukan semua bintang yang digunakan dalam perayaan mereka terakhir kali. Kata Ye Junlin, mengerti. Di malam hari, setelah Ye Junlin kembali ke rumah, Li Ziran menjaga wajahnya tetap dingin. Sama sekali tidak memberi Ye Junlin penampilan yang bagus. Ini hanya hal kecil, istriku, tidak perlu melakukan ini, kan? Ye Junlin tersenyum, masalah kecil. Saya pikir itu masalah kecil pada awalnya. Tapi saya tidak berharap masalah ini berkembang ke tingkat yang mengerikan. Karena Anda sendiri, itu telah mempengaruhi perkembangan seluruh grup Yunting. Li Ziran menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berkata, saya hanya ingin. Itu tidak masuk akal. Apakah begitu sulit untuk berlutut dan meminta maaf? Ekspresi Ye Junlin berubah. Saya, Ye Junlin, tidak pernah menyembah langit dan bumi di hidup. Bagaimana saya bisa menyembah bajingan seperti itu? Saya tahu. Anda memiliki tulang punggung, saya juga tahu Anda benar. Tapi mengapa Anda tidak menundukkan kepala demi kepentingan perusahaan dan perkembangan semua orang? Li Ziran berkata dengan marah. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, sama sekali tidak, saya tidak akan pernah meminta maaf atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Junlin keluar dari rumah, berjalan di halaman. Ye Junlin ingin mencari Fang Ziqing untuk makan malam, tetapi pintu Fang Ziqing tertutup. Ye Junlin hanya bisa pulang dan mengambil beberapa roti kukus. Di jalan, Ye Junlin berjalan tanpa tujuan sambil mengunyah roti kukus. Kebetulan Shen Xinyi selesai berbicara tentang bisnis dan hendak pulang. Saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di pinggir jalan. Xiao Wang, menurutmu apakah itu Ye Junlin? Tanya Shen Xinyi. Itu benar. Ini benar-benar Ye Junlin, asisten Shen Xinyi. Xiao Wang tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Dia benar-benar makan roti kukus di jalan. Sepertinya dia tinggal di jalanan. Xiao Wang berkata dengan heran. Haha, dia benar-benar makan roti kukus di jalan. Kupikir dia mampu pergi kendarai mobilnya ke sana, kata Shen Xinyi. Ye Junlin sedang makan roti kukus. Tiba-tiba sebuah Rolls-Royce culinan berhenti di dekatnya sambil membunyikan klakson. Kamu Junlin? Kenapa kamu makan roti kukus?
Sen Xinyi bertanya sambil tersenyum setelah dia turun. Ye Junlin mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir, "Yah, apakah itu ada hubungannya denganmu?" Sen Xinyi benar-benar berpikir tertawa. Dalam benaknya, Ye Junlin adalah orang yang busuk. Melihatnya dalam kekacauan seperti itu, dia sangat senang. Asisten Xiao Wang berkata, "Tuan Ye pasti meminta istrinya untuk mengusirnya." Hahaha, Sen Xinyi tertawa dan berkata, "Jika Anda lajang, menghasilkan $1.000 sudah cukup untuk Anda. Masih harus menghidupi keluargamu, dan istrimu sangat baik, kamu sangat tertinggal." Pada saat ini, Sen Xinyi mengeluarkan segenggam besar uang kertas dari tas tangannya dan melemparkannya ke Ye Junlin, dan berkata dengan mencibir, "Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini." Uang kertas itu hampir jatuh ke wajah Ye Junlin. Sen Xinyi dan asisten kecil itu pergi dengan cepat. Ye Junlin tercengang melihat tumpukan uang kertas di depannya. Wanita ini melempar uang ke dirinya sendiri, ini benar-benar perilaku yang menghina. Tuhan tidak bisa dilanggar. Apakah itu keluarga Sen? Orang terkaya, kamu telah memprovokasiku lagi dan lagi, hari-harimu sudah ditentukan. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Dia berencana untuk membersihkan keluarga orang terkaya Sen dan kamar dagang Suzhou Hangzhou bersama-sama. Memprovokasi dia hanyalah mencari kematian. Setelah menghina Ye Junlin, Sen Xinyi pergi. Belum lagi betapa menyegarkannya dia. "Tuan Sen, ketika Anda melemparkan uang padanya, dia tertegun." Xiao Wang tertawa, cekikikan, Sen Xinyi tidak bisa berhenti tertawa. Setelah kembali ke rumah, Sen Xinyi bercerita tentang pertemuannya dengan Ye Junlin. Sen Wanshan bertepuk tangan, "Bagus sekali." Keluarga Sen semua berpikir itu bagus untuk menghina dan menghabiskan uang seperti ini. Sen Qingfeng, putra kedua dari keluarga Sen, berkata, "Oke, jangan bicarakan masalah ini, Ayah. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Tuan Qin Beisan, seorang dokter hebat dan juara nasional, akan datang ke Suzhou dan Hangzhou di 3 hari. Apa? Tuan Qin benar-benar datang ke Suzhou? Tutup, ini masalah besar." Sen Wanshan berdiri dengan tiba-tiba. Sen Wanshan dalam kondisi kesehatan yang buruk, dan mengundang Qin Beisan ke Suzhou dan Hangzhou beberapa kali, tetapi ditolak. Bahkan jika Sen Wanshan menawarkan miliaran dolar, Qin Beisan menolak. Semua orang tahu bahwa Qin Beisan tidak takut pada dunia, dan telah bersih dan jujur sepanjang hidupnya, tetapi dia paling membenci orang kaya dan berkuasa. Jadi tidak peduli pejabat manapun yang menawarinya $1.000 untuk perawatan medis, dia menolak. Tidak apa-apa memintanya menyembuhkan penyakit. Patuh pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja untuk mendaftar, dan tidak ada saluran istimewa. Semua pasien diperlakukan sama dan diperlakukan sesuai dengan jumlah mereka. Qin Beisan selalu berada di Yanjing dan tidak pergi selama beberapa dekade. Kali ini, dia datang ke Suzhou dan Hangzhou. Sen Wanshan terkejut. "Mungkinkah seseorang mengundang Tuan Qin?" tanya Sen Wanshan. "Saya tidak tahu, saya tidak bisa membayangkan Suzhou, Hangzhou, atau bahkan seluruh China. Siapa yang bisa mengundang Tuan Qin? Itu dewa China saya," kata Sen Qingfeng dengan heran. Mata Sen Wanshan menoleh, dan dia menginstruksikan, "Qingfeng punya tugas untukmu. Ketika saatnya tiba, undang Tuan Qin ke sini, dan aku akan melakukan yang terbaik sebagai Tuan Tanah." Menarik, karena saya bisa melihat Jenderal Kunlun, saya bisa melihat dokter nasional lagi, ini adalah 2 gunung di China. Sen Wanshan sudah menantikannya, bukan hanya keluarga Sen terkaya. Kamar dagang Suzhou Hangzhou juga menerima kabar bahwa Qin Beisan akan datang ke Suzhou Hangzhou dalam 3 hari. Lei Qianju, kepala 4 keluarga besar, secara alami ingin melihat Tuan Tua Qin Beisan dengan sangat mendesak. "Haha, 3 hari kemudian, kami akan menemuimu di bandara secara langsung. 2 dewa perang China, kita berdua beruntung bisa bertemu." Qin Beisan menggantung pot untuk membantu dunia, dan keterampilan medisnya tak tertandingi. Aku ingin menunjukkan penyakitku padanya. Terutama kamar Suzhou Hangzhou bisnis medis commerce menyumbang sebagian besar.
Jika ada persimpangan dengan Tuan Qin Bei-san, itu juga akan menjadi jaminan dari mulut ke mulut untuk bisnis medis mereka. Jadi banyak manfaatnya. Gagasan kamar dagang Suhang juga sederhana, Anda harus mengundang Tuan Qin ke kamar dagang Suhang. Hari berikutnya, berita bahwa Qin Bei-san, dokter pengobatan terkenal, akan datang ke Suzhou dan Hangzhou telah menyebar ke seluruh dunia, dan hampir semua orang di jalanan dan gang mengetahuinya. Entah siapa yang mengirim berita itu, semua orang menghormati Tuan Qin Bei-san sebagai dewa, dan semua orang tidak sabar untuk melihatnya. Dapat dilihat bahwa status Tuan Qin Bei-san hari ini di grup Yunting, semua orang juga membahas masalah ini. Lagi pula, dokter hebat dan pemain nasional seperti itu adalah idola semua orang. Siapa yang tidak tahu tentang itu? Tapi semua orang di grup Yunting tidak bisa bersemangat. Karena ini adalah hari pertama publisitas mereka. Efeknya berantakan. Selain itu, berita dari Qin Bei-san sangat luar biasa, memonopoli semua sumber daya. Untuk Yunting Group, tidak ada hasil sama sekali. Shen Xinyi hampir putus asa. Jika efeknya sangat buruk pada hari pertama, bisa dibayangkan pada hari kedua. Bahkan lebih tidak efektif, Shen Xinyi telah memikirkan berbagai cara. Tapi tidak berhasil. Terlebih lagi, Qin Bei-san akan datang, dan semua saluran publisitas serta media tidak mau menerima iklan lain. Shen Xinyi siap mencekik semua produk di tangannya. Jika produk awal tidak bisa terjual, setidaknya 1,8 miliar akan hilang. Shen Xinyi sangat ingin melompat dari gedung. Setelah kembali dari Amerika Serikat, saya ingin melepaskan tangan dan kaki saya dan melakukan pekerjaan besar. Saya tidak mengharapkan hasil seperti itu ketika saya baru saja lulus dari guru. Dia tidak bisa menghadapi Presiden Lu dan bos misterius itu. Untungnya, Ye Junlin tidak datang ke perusahaan 2 hari ini. Jika dia tidak nongkrong di depan matanya, dia akan merasa lebih baik. Li Ziran juga tidak melihat Ye Junlin selama 2 hari. Tapi dia juga tidak ingin melihatnya. Jika Ye Junlin tidak meminta maaf, dia tidak akan bertemu. Sampai Ye Junlin mengetahuinya, segera hari ketiga yang ditunggu-tunggu datang. Tapi itu sangat kejam bagi Yunting Group. Pada hari ketiga, tidak ada efek sama sekali, dan beberapa juta hanya membuang-buang waktu. Fang Ziqing berbaring di kursi dengan putus asa. Tak disangka, Ye Junlin justru datang. Kirimi aku mobil, aku akan menjemput seseorang di bandara. Kata Ye Junlin, siapa yang akan kamu jemput? Kamu Junlin? Apakah kamu masih memiliki wajah untuk kembali? Fang Ziqing dan yang lainnya sangat marah. Fu Yuxiang muncul dan berkata sambil tersenyum, Tuan Fang, tolong kirim mobil terbaik, saya akan menjemputnya dengan Tuan Ye. Tidak mudah mengabaikan wajah Fu Yuxiang. Fang Ziqing mengirim Lincoln, perpanjangan perusahaan, untuk menjemput mereka bersama Ye Junlin dan Fu Yuxiang. Ye Junlin ini main-main pergi ke bandara untuk mengambil benang. Sekelompok pejabat tinggi berkata dengan marah. Orang yang diambil Ye Junlin secara alami adalah Qin Bei-san. Meskipun status Qin Bei-san tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi dia adalah senior tua yang dikagumi Ye Junlin, dan dia meminta bantuan. Jadi Ye Junlin datang menjemputnya secara langsung, dengan etiket tertinggi. Ketika kami tiba di bandara, semua orang ketakutan. Ada terlalu banyak orang untuk mengambil pesawat. Selain masyarakat umum, keluarga terkaya, keluarga Shen, kamar dagang Suzhou Hangzhou, dan keluarga kaya lainnya semuanya datang. Bahkan Shen Wanshan, orang terkaya, menantikannya. Setelah mobil Yunting Group tiba, terjadi keributan. Hahaha, bahkan grup Yunting ingin mengundang Tuan Qin, tidak mungkin. Lei Qianju mencibir. Ketika orang lain melihat Yunting Group datang, mereka juga membubarkannya. Ada terlalu banyak keluarga kaya dan berkuasa yang hadir. Grup Yunting kecil bukanlah apa-apa, tidak dapat menimbulkan gelombang. Dari sudut pandang semua orang, hanya kamar dagang Suzhou Hangzhou atau orang terkaya Shen Wanshan yang dapat menerima Tuan Qin Bei-san. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Selain itu, bagaimana mungkin orang lain dapat mengundang Tuan Qin Bei-san dari kota Yanjing ke Suzhou dan Hangzhou?
Terlepas dari kenyataan bahwa Tuan Qin memiliki misi untuk datang ke Suzhou dan Hangzhou, alasan lainnya hanya karena orang terkaya Shen Wanshan dan Kamar Dagang Suzhou dan Hangzhou mengundangnya. Shen Xinyi berdiri bersama Shen Wanshan dan yang lainnya, dan sekilas, dia melihat Ye Junlin dan Fu Yuxiang. "Hak kakek, lihat, bukankah itu Ye Junlin?" Shen Xinyi menunjuk ke samping. Shen Wanshan dan yang lainnya semua melihat ke atas. Mengapa dia masih di sini? Dia juga ingin menjemput Tuan Qin. Shen Wanshan terkejut. Shen Qingfeng tersenyum. "Ayah, Ye Junlin adalah pria yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, dan dia pasti ingin mendapatkan ide Tuan Qin." Shen Wanshan mencibir, "Saya berdiri di sini, peluang apa yang dia miliki? Dia ada di sini, tidak ada yang memiliki kualifikasi." "Itu benar, kurasa dia hanya datang untuk melihat kesenangan," kata Shen Xinyi. Saat ini, dia tiba-tiba melihat Ye Junlin berjalan ke arah mereka. Shen Xinyi terkejut, Shen Wanshan dan yang lainnya juga terkejut. "Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Junlin. Mungkinkah Ye Junlin akan memeras orang karena menyelamatkan tuannya?" tanya pengurus rumah tangga dengan heran. Benar saja, Ye Junlin busuk sampai ke tulang, dan dia masih harus melibatkan keluarga Shenku. Shen Xinyi menatap Ye Junlin dengan jijik. Melihat Ye Junlin, Shen Wanshan menyapa sambil tersenyum. "Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan saudara Xiaoye." Ye Junlin menatap Shen Xinyi dalam-dalam, dengan dingin berkata, "Jika dalam waktu setengah bulan, kakek dan ayahmu membawamu untuk bersujud kepadaku untuk meminta maaf, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, keluarga Shen tidak perlu ada di Suzhou dan Hangzhou." Tidak mengherankan, begitu Ye Junlin mengatakan ini, penonton meledak, lapangan menjadi sunyi, dan semua orang tampak tertegun. Apa yang terjadi? Apa aku salah dengar? Seseorang sebenarnya memprovokasi orang terkaya, keluarga Shen. Masih di depan orang terkaya, Shen Wanshan, dia bahkan mengatakan bahwa keluarga Shen tidak perlu ada di Suzhou dan Hangzhou. Ini untuk menghancurkan keluarga Shen. Hal ini baru saja menyentuh hati semua orang. Bahkan Lei Qianju dari Kamar Dagang Suzhou Hangzhou di sisi lain tertegun. Siapa di Suzhou dan Hangzhou yang berani menyentuh Shen Wanshan? Bahkan Zhou Yuheng tidak berani mengatakannya dengan santai, bukan. Shen Wanshan tidak ada duanya dalam hal sumber daya keuangan, dominasi, dan pengaruh di Suzhou dan Hangzhou. Memindahkannya sama dengan memindahkan fondasi Suzhou dan Hangzhou. Zhou Yuheng dan pemimpin lainnya harus dilindungi. Tapi seseorang benar-benar mengucapkan kata-kata besar yang sombong. Yang paling penting adalah orang yang mengucapkan kata-kata sebesar itu ternyata adalah Ye Junlin yang baru saja keluar dari penjara. Hahaha, Shen Wanshan malah tersenyum bukannya marah. "Saya, Shen Wanshan, telah hidup sepanjang hidup saya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mencoba menghancurkan keluarga Shen saya. Izinkan saya berlutut untuk meminta maaf, Anda yang pertama." Shen Wanshan menunjuk Ye Junlin. Ye Junlin berkata, "Aku hanya akan memperingatkanmu sekali, terserah padamu apakah kamu mendengarkan atau tidak." Shen Xinyi berkata dengan marah, "Kamu Junlin, terus terang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang salah dengan saya membuang uang kepada Anda? Itu amal saya untuk Anda. Orang miskin seperti Anda ingin saya meminta maaf? Tidak mungkin." Ye Junlin mengabaikannya. Karena dia hanya memperingatkan sekali, lapangan jatuh ke dalam keheningan lagi. Semua orang yang hadir tahu bahwa jika Qin Beisan tidak datang hari ini, Ye Junlin ini pasti sudah mati. Saat ini, sejumlah besar reporter media bergabung, memegang senjata panjang dan meriam pendek, menunggu dalam diam. Disinilah media, semua orang tahu bahwa Qin Beisan akan keluar. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya, memutar nomornya dan berkata, "King Long membawa orang-orangmu ke sini." Di ruang konferensi perusahaan hiburan Changfeng, Presiden perusahaan, Sui Guihua, bersama Xiao Linger dan manajernya Zhang Meilan. "Bagaimana, grup Yunting?" Sui Guihua bertanya sambil tersenyum. "Lapor ke Tuan Sui,
produk baru Yunting Group diluncurkan sepenuhnya hari ini. Sampai sekarang, penjualan produk baru nol. Kata asisten itu sambil tersenyum. Sue Guihua, Xiao Linger, dan belasan penghibur lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Penjualan produk baru nol, Xiao Linger bertanya. Tidak mungkin, meskipun dampaknya besar, penjualannya tidak akan nol, kan? Tanya Zhang Meilan, asisten presiden tersenyum. Konon kamar dagang Suzhou Hangzhou juga telah ditekan, sehingga penjualan produk baru Yunting Group langsung nol. Mendengar ini, Xiao Linger tampak bangga dan mencibir. Grup Yunting, biarkan orang-orangmu menyinggung saya berjanji bahwa seluruh grup Yunting akan dimakamkan bersama saya. Sue Guihua mencibir lagi dan lagi, tanpa publisitas dan jaminan kredit dari Changfeng Entertainment kami. Bagaimana mungkin ada orang yang berani membeli produk mereka? Selain itu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Benar, semua saluran publisitas telah diputus oleh Yunting Group, dan dunia luar sama sekali tidak mengetahui tentang produk tersebut. Terlebih lagi, berita baru-baru ini tentang kedatangan Tuan Qin Beisan telah mendominasi berita utama platform media besar. Grup Yunting tidak memiliki peluang sama sekali. Kata Zhang Meilan sambil tersenyum. Ya, gelombang grup Yunting ini akan kehilangan uang hampir 2 miliar, Sue. Guihua sangat bersemangat. Xiao Linger melipat tangannya di dadanya dan berkata dengan dingin. Sekarang, kita akan menunggu grup Yunting memohon kepada kita. Saya ingin melihat apakah Ye Junlin meminta maaf atau tidak. Tentu saja, itu kerugian 2 miliar. Jika Anda menangkap saya, Anda harus menangkap saya dan meminta maaf. Zhang Meilan dan yang lainnya penuh percaya diri. Pada saat ini, grup Yunting juga tercengang. Produk diluncurkan selama 2 jam, dan volume penjualannya nol. Beberapa pedagang kecil yang telah berjanji untuk menerima pesanan tiba-tiba berubah pikiran dan berhenti membeli karena suatu alasan. Boom, Fang Ziqing duduk merosot di kursi, seluruh wajahnya pucat. Gagal, sungguh gagal, volume penjualan nol. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus menjelaskan kepada bos besar? Dan berita tentang Tuan Qin Beisan telah mendominasi semua forum media. Tidak ada yang akan memperhatikan produk kami sama sekali, asisten. Lou Mo berkata. Tiba-tiba Zhang Wenqian, Direktur Departemen Pemasaran, berkata, sebenarnya, ada cara lain untuk menebusnya. Bukankah Tuan Qin Beisan akan datang? Jika kami dapat mengundang Tuan Qin Beisan untuk mempromosikan dan melindungi reputasi kami tidak hanya akan mengurangi kerugian kami, tetapi produk kami akan laris manis. Solusinya bagus, itu tidak realistis. Sekarang bahkan orang terkaya, Shen Wanshan, telah mengundang Tuan Qin Beisan. Apakah menurut Anda orang lain punya kesempatan? Setelah mendengarkan, semua orang tampak putus asa. Tuan Fang, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengurangi kerugian, tidak ada cara lain. Ya, saya sarankan membawa Ye Junlin ke Changfeng Entertainment untuk berlutut dan meminta maaf, masih ada secercah harapan, saran beberapa eksekutif. Fang Ziqing berkata tanpa daya, oke, saya akan menelepon Ye Junlin, dan saya harus menangkapnya untuk meminta maaf, bersambung.